karena saya meminum macu. Makan. Jadi dia itu ada telur, ada betinanya telur, ada cumi, ono gobis, semuanya dioblok-oblok jadi siji. Kita namai sayur oblok-oblok. Itu ayam ya, minyak ayam hitam. Ini minyaknya gorengnya gampang. Yang ayam tadi teman-teman, minyaknya nggak boleh dibuang, digoreng. Selantah ayam ya, jadiin satu biar rasanya nggak terlalu kenceng. Nah, aku mau goreng telur. Nah, roiko sapi ya. Nah, kita orak-arik. Ini mau tak masak kuah sama ayam. Kasih air. Micin, gula, lada, rasa sapi. Gampang seadanya. Ini air. Nah, aduk. Yang penting itu panas dan berkuah-kuah ya. Pengen makan yang kuah-kuah. Nah, tambahi gubis. Nah, seledri ya. Seledri itu biar wangi. Pakai tangan aja. Aduk-aduk lagi. Ini ada cumi ya. Cuminya masukkan sekalian nih. Ben amburadul sekalian. Jadi siji. Nah, jadi dia itu ada telur, ada betinanya telur, ada cumi, ono gobis, semuanya dioblok-oblok jadi siji. Kita namai sayur oblok-oblok. Segala macam ada. Nah, langsung matiin ya. Kalau bahasa Jawa nih, saya itu puasa itu ibaratnya dino ini, hari ini tuh keplongor teman-teman. Keplongor itu agak-agak, iya ya, kehausan kayak gitu loh. Masuk ke dalam fase dehidrasi yang berat seperti itu paling loh ya. Ayo. Jadi karena ya kerja ya, walaupun poso ya tetap kerja ya kudu dibolehin puasa itu wes alhamdulillah banget, nikmat yang teramat sangat. Hari ini kan sembahyangan untuk ngirim nenek moyang yang telah berpulang ke Tuhane Nyonya seperti itu. Ini anak ibuku yang laki-laki pulang mau makan. Soalnya tadi pagi ke gereja. Nah, ini yang semuanya nggak ada yang pulang karena pulangnya tadi siang. Anak ibuku diet, menantu ibuku yo diet. Katanya dokter, setelah jam 4 sore itu sudah tidak boleh makan yang namanya kalori. Cuman boleh minum air putih, teh pahit, kopi pahit itu masih boleh. Wah, dietnya mengerikan ya. Nggak makan nasi, makan sekiprit-kiprit. Gak iso aku. Nek dikon ngono, eman-eman segone mbokku aku nek dikon diet ngono. Gak iso. Diet itu bukan cuma 1-2 bulan, 3-4 bulan itu enggak. Diet itu gaya hidup sampai di bawah kita hingga tutup usia. Lifestyle kayak gitulah. Nah, aku ra iso sego ki yo kudu ana ngono lah.
Nah, ini saya ada minuman teman-teman, Uselan. Brandnya dari Uselan. Lica Green Tea harganya 40 NT. Ini gelas gede punya. Nah, siang tadi kelar sembahyangan semuanya, mereka itu membeli minuman teman-teman. Jadi kalau orang sini tuh nggak ada cerita. Katanya kalau teh itu kan katanya kedokteran itu katanya setelah kita makan itu kita dilarang minum teh. Katanya itu teh itu mengikat zat besi yang ada di dalam tubuh kita setelah kita makan. Katanya seperti itu tidak bagus. Tapi nggak tahu kenapa orang Taiwan setelah makan juga minum teh ya nggak apa-apa. Tadi pertama kali itu aku ditawarin sama anak ibuku yang perempuan, saya tidak menyebutkan nama karena di sebelah saya ada Pak Pendeta. Nah, apa ya yuk mau beli, mau pesen kayak gitu. Mereka tuh pesen di aplikasi karena sekarang hari ini ada diskon. Saya bilang kemarin saya karena saya meminum macu, makan. Nah, anak nyonya mau makan. Nah, ini tuh satu botolnya harganya 40 NT ya, 20.000 rupiah. Zaman dahulu kala saya kalau mau minum uselan itu saya tidak bisa tidur. Tapi sekarang saya wis bisa. Nah, ini ceritanya malah terputus ya. Nah, pertama kali saya ditawarin anaknya perempuan, saya berterima kasih dan saya kemarin itu wis habis beli minuman. Saya itu walaupun ditawarin yang namanya rezeki, kalau misalkan saya enggak pengen ya saya enggak mau. Terus setelah itu enggak mau, kan saya enggak usah cet, terima kasih kayak gitu. Terus keduanya, anaknya perempuan nih, dari anak perempuan, cucu nimbokku yang perempuan katanya ditanyain lagi. Saya yang bakalan mentraktir gitu, mau mentraktir saya katanya. Terus pilihlah satu gitu. Terus aku memilih yang namanya ini green tea. Ya nggak apa-apa untuk genep-genep teman-teman, karena kalau 5 baru dapat diskon, maks minimal 5. Jadi saya pesen ini. Ya wes, saya memilih yang green tea seperti itu. Percaya atau enggak percaya, ketika kita lapar, gini kayak kita mau ngomong itu susah. Antara otak sama mulut kita itu tidak nyambung menurut saya teman-teman. Karena mungkin efek-efek rodok kelaparan, mungkin lah. Mungkin lebih tepatnya itu bukan lapar tapi haus teman-teman, lebih ke dehidrasi. Kita semua pasti merasakan kalau puasa itu lebih beratnya ke minum, seperti itu. 姐姐不要吃饭了，姐姐不饿。Nah, sekarang jam 6:30. 吃饭6点半了. Nah, uselan ya dari Meme, ditraktir Meme. Nah, dari tahun 1994. Nah, bismillah, majus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tehnya tuh kenceng banget. Rasanya tuh perpaduan antara green tea sama bunga melati kalau menurut saya. Jadi kayak kerasa kayak teh Indonesia yang mengandung bunga melati. Suka banget aku. Ini kadar gulanya saya memilih yang 50% teman-teman. Ada orang yang beli itu kebanyakan kalau cece saya minum itu gulanya itu 0%, jadi udang tanpa sugar. Orang sini minum teh tanpa sugar. Taps. Kita ambil nasi dari sini dari belakang, lewat belakang. Secukupnya ya, karena banyak orang, penuh sopan santun dan tata krama. Nice.
seperti ini ya. Sayur ini pokoknya kopior, sayur kopior. Semua ada. Nah, ini sambelnya. Nah, jiwa emak-emak teman-teman, kita carup di sini, koreti sambelnya. Sego ulek. Segone diulek-ulek. Pengen makan air-air. Tetap seperti ini ya. Hari ini menunya sederhana saja. Nah, saya mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena saya makan menggunakan layah. Karena jiwa eman-eman saya meronta-ronta karena ada bekas sambal. Kalau cuma dikoreti tidak akan bersih, tapi kalau digunakan untuk makan pasti bersih. Untuk di daerah saya, di keluarga saya memakai layah itu tidak apa-apa dan tidak diharamkan. Yang haram itu ketika makan menggunakan harta orang, ketika memakan suami orang, dan ketika memakan harta orang lain. Tapi kalau kita memakan nasi di atas layah kita sendiri itu tidak apa-apa, seperti itu. Insya Allah hukumnya halal. Kalau misalkan nanti dapat suami tua, dapat ini, dapat itu, dapat apa, yang namanya jodoh, rezeki maut, Gusti Allah sing wis digarisno karo Gusti Allah, seperti itulah. Bismillahirrohmanirrohim. Pakai tangan yuk sebentar. Oh. Ini tuh gurihnya bukan gurih abal-abal. Gurih dari cumi, gurih dari ayam, gurih dari telur, gurih dari royco, gurih dari micin. Terus gurih dari sambal bawang, Masya Allah. Rasanya masuk ke mulut itu langsung membuat hormon-hormon kebahagiaan itu bangkit di seluruh tubuh kita seperti itu. Auto langsung bahagia dan hidup kembali, otak kita itu nyambung lagi teman-teman. Hormon-hormon apa sambungan yang ada di otak kita tadi susah untuk berbicara, setelah buka langsung seret kayak gitu. Selalu jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kiranya makan kurang enak, tetap disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada yang dimakan. Alhamdulillah banyak orang di luaran sana yang kelaparan. Diganjel teman-teman. No. Kayak video tuh ribet kayak gini. Bismillah. Saya kalau masak itu enggak saya incip. Saya kira-kira. Kadar micin enggak boleh lebih dari segini. Garamnya itu jangan terlalu banyak. Saya enggak suka asin ya. Jadi tak kira-kira gitu. Sok kabeh ya, aja eman man. Sak gunung. Mantul Pak Iko Bu Iko ya. Gurihnya ngeleput pokoknya.
Hmm. Fadilah dari berpuasa itu kita menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi. Jadi setelah seharian kita tidak merasakan makan dan minum, ketika kita ketemu nasi kita lebih menghargai makanan kita. Hmm. Hmm. Rasanya bagaimana yuk? Pedesnya itu pedes yang tidak gimana? Bukan pedes yang menyakitkan, bukan. Ini pedes yang benar-benar penuh dengan sopan santun dan tata krama, juga etika. Dari asin, manis, pedes, gurihnya itu oh enak. Ini pitik Jowo, ayam kampung, jadi alot. Alot-alotnya pitik Jowo itu enak. Ayam kampung alot tapi enak, gurihnya dapat. Hmm. Oh. Dan nasinya bagaimana? Nasinya ini bulan. Telur itu mau digandengin sama apapun memang ya pantas. Yuk kalau makan itu nggak usah ngomong terus yuk. Makan itu makan aja sampai habis diem yuk. Enak telepon. Nah, kalau nggak dijelaskan ya nggak ada yang tahu rasanya yuk opo. Pahit lah, asin lah, gurih lah, pedes ya nggak ada yang tahu. Ya kita sambil menjelaskan, sambil ambekan. Banyak banget tulangnya. Merisaknya yang bikin entap juga.
Menurut aku makan pakai layah itu lebih sedap dan seger menurutku ya. Hmm. 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 Sok kabeh. Oh, mantep. Enak. Hmm. Teman-teman percaya apa enggak? Kadang yang menentukan rasa masakan kita itu bukan seberapa keras kita berusaha ya. Kadang kita pas masak berusaha dengan semaksimal mungkin, rasanya malah tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada kalanya kita masak sengawur ini tinggal plung 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 cemplung cemplung cemplung, tapi rasanya enak banget. Tapi memang ya enak ini, cumi ya enak, semua enak. Nah, ini part 2 itu panas teman-teman. Saya tuh nggak bisa makan panas. Adakah teman-teman online semuanya itu bisa makan panas atau nggak bisa makan panas? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kalau saya itu makan panas itu mulut saya ini tuh langsung kayak bisa sariawan, terus kayak menerima panas itu malah melonyoh kayak gitu loh, kaget gitu. Ada orang kan yang menerima panas itu kayak biasa aja gitu loh. Seperti halnya kita dalam menghadapi rasa sakit. Ada orang yang sensitif banget, ada orang yang tidak sensitif seperti itulah. Contohnya disentak majikan langsung nangis dan sakit hati. Ada yang disentak majikan balik nyentak majikan. Ya ada macam-macam. Seperti itu. Nah, anak ibuku yang perempuan itu mau pergi ke luar negeri, teman-teman. Acara kantor. Nah, terus anak-anak kan masih libur. Terus nyonyaku bilang, apa mau kita pergi ke luar negeri kayak gitu. Kan katanya Yayu kalau mau pergi ke Korea, Yayu mau ikut tapi bayar sendiri kayak gitu. Aku pernah ngomong teman-teman sama nyonyaku, kalau misalkan saya punya rezeki, nyonya mau ke Korea, ada program-program itu loh teman-teman. Kalau misalkan nyonya mau berangkat ke Korea, saya mau ikut kayak gitu. Saya bayar sendiri. Saya pengen banget ngerti Korea tuh seperti apa kayak gitu loh. Cita-cita saya pengen ke Korea. Bismillah. Hmm. Tapi kalau nyonya aku itu yang namanya liburan itu suka banget pergi ke Jepang. Orang Taiwan suka pergi ke Jepang, bukan ke Korea. Ini tuh setelah saya telaah lagi, ubisnya tuh manis banget teman-teman. Terus ada wanginya dari daun seledri. Hmm. Nonyaku kalau nulis nomor itu lupa semuanya. Yang nggak makan, yang nggak apa gitu wis. Anteng. Hmm.
Makan enak itu tidak harus mewah ya, sederhana pun juga enak dan membuat bahagia. Hmm. Sekalinya makan kenyang banget. Saya tuh mungkin karena terdidik dari memang keluarga yang zaman dulu tuh kurang mampu, teman-teman. Bisa makan nasi ini adalah sebuah berkah barokah yang luar biasa. Jadi wes kebiasaan sampai saya menjadi tua seperti ini. Saya tuh jarang banget buang makanan, itu bisa dihitung pakai tangan. Ibaratnya saya punya sambal sisa, saya masukin kulkas, besok saya makan lagi. Jadi saya tidak mewajibkan konten saya itu harus, misalkan saya harus membeli makanan ini, harus masak baru, harus apa, itu enggak. Saya membuat konten YouTube ini apa adanya. Real life-nya saya, ya ketika saya makan pakai layah, ya saya makan pakai layah. Bahkan teman-teman, ini mungkin mesti tak ngomong berkali-kali ya teman-teman. Saya tuh makan mie instan sin ramyeon siang hari. Terus kuahnya tuh masih kuah sisa mie instan zaman dulu pas waktu aku kerja itu. Ya saya pun pernah melakukannya sekarang. Jadi kuah itu saya simpen di kulkas, malamnya saya tambahin nasi, nasinya kan panas ya. Saya tambahin nasi panas itu saya makan. Jadi hidup saya sesederhana itu, saya tambahin kerupuk. Nah, karena saya nonton berita itu ya, ada seorang kakek-kakek yang katanya selama 3 hari tidak makan, menahan lapar itu sampai pingsan, beliau jualan sambil jualan pisang. Ya Allah, kasihan banget. Nah, makanya hargai makanan kita, ambil secukupnya. Kalau misalkan nggak pengen makan, jangan buang-buang makanan seperti itu. Kalau menurut saya ya, ya ngatur yuk, lo ya mohon maaf, nek ora gelem ya sekarep. Kayak gini kan tidak mubazir ya teman-teman ya. Layar saya menjadi glowing, shining, and then semeriwing, wingi, wingi, wing loh. Kayak gini, hidup tuh seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah atas nikmat hari ini. Ini alhamdulillah atas nikmat kelaparan, alhamdulillah atas nikmat kepelongor, dan alhamdulillah atas nikmat kenyang, rasa sakit. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang menimpa kita ya. Entah itu nikmat kebaikan atau entah nikmat keburukan. Yang namanya di balik keburukan pasti ada pelajaran di baliknya seperti itu. Lah, kamu ngomong apa yuk? Ya aku gak ngerti. Ya wis koyo ngono lah ya, mohon maaf sepurane kadang saya itu kalau ngomong ora nyambung ya mohon maaf lah. Hmm. Hmm. Nah, percaya ya teman-teman. Ini apa namanya? Allah bisa karena biasa. Dulu saya minum teh kayak gini saya nggak bisa tidur. Sekarang saya minum teh itu saya tenang, tetap bisa tidur.
Nah, kita makan buah ya. Anggur sama tomato. Nah, teman-teman mohon maaf ya teman-teman. Muka saya memang pas-pasan. Kalau misalkan merusak suasana hati teman-teman ya mohon maaf. Memang muka saya seperti ini teman-teman. Seperti itu. Nah, ini anggur scrape. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget, enak tapi dingin. Orang sini teman-teman makan anggur itu enggak mau kulitnya. Jadi kayak lama-lama saya ketularannya. Kayak orang sini makan anggur tuh dikupas teman-teman, takut pestisida. Kayak gini makan anggur. Mendiang ama juga kayak gini. Anak, cucu, menantu semuanya tuh makan anggur seperti ini. Anggur itu enak. Kandungan airnya banyak, dia tuh manis asam. Copot plus, cerot kayak gitu. Enak banget pokoknya. Bismillah. Tomatnya itu ada asam, ada rasa tomat itu sendiri, ada manis, mak jeblus gitu. Dingin banget ya. Ini mau tak makan pelan-pelan aja, dinginnya sampai ke perut sama ke dalam-dalam sini. Ya wes lah, mohon maaf lah wes. 李娜妍，白带书。对，Pak Caca Caca wow you